Halo semuanya, kembali lagi bersama HD Otomotif. Di video kali ini, kita akan review mobil low MPV-nya dari Honda yang satu-satunya tipe yang masih diproduksi di Indonesia di tahun 2022 ini. Ya, ini adalah Honda Mobilio tipe S. Simak videonya selengkapnya. Oke, jadi buat teman-teman semua yang ingin membeli Honda Mobilio di tahun 2022 ini, ya hanya tersedia varian yang tipe S saja. Dan tidak ada yang E, nggak ada yang RS, dan bahkan nggak ada yang Matic, teman-teman. Hanya yang tipe S manual yang tipe paling bawah. Nah, kenapa Honda tidak memproduksi tipe-tipe di atasnya seperti tipe E dan tipe RS? Nah, jawaban dari Honda Prospect Motor adalah Honda akan lebih fokus ke produksi Honda Brio yang saat ini menjadi backbone-nya dari Honda. Karena produksi Honda Brio pun sampai saat ini masih kurang banyak dan sampai saat ini yang tipe Matic pun masih sampai inden-inden pada bulan Juli di 2022 ini. Makanya Honda memutuskan untuk menyetop produksi yang tipe E dan tipe RS di Honda Mobilio ini. Dan ini hanya yang tipe S manual saja. Kemudian untuk harganya, Honda Mobilio tipe S di OTR Lampung adalah Rp232.700.000. Jadi, buat teman-teman semua yang ingin membeli mobil Honda di area Lampung, bisa menghubungi nomor WhatsApp 0812 7470 3688 atas nama Hidayat. Jadi boleh tanya-tanya aja Mobilio, HR-V, CR-V, Brio, bisa tanya-tanya aja simulasi kreditnya untuk di Honda Lampung. Cuman di selain Lampung kita belum bisa teman-teman ya. Ya, terdapat beberapa perubahan ya dengan yang tipe S di tahun 2021. Ya sangat sedikit sih memang. Cuman ada yang lebih bagus dan ada pula yang kenapa dirubah yang menjadi kurang bagus gitu teman-teman. Oke, jadi yang pertama pada bagian depan ini Honda merubah grill yang tipe S ini menjadi seperti grill yang dipakai di tipe E teman-teman. Jadi grillnya ini sama seperti yang dipakai di tipe E di tahun 2021. Namun tetap pada bagian bawahnya dia nggak ada fog lamp, untuk lampu juga masih sama aja. Untuk di bagian depan hanya pada bagian grillnya aja yang berubah teman-teman. Selanjutnya untuk lampu, ini lampu masih menggunakan halogen. Ya sama seperti yang dipakai di Honda Brio ya. Di bawah ada LED light guide, untuk sen masih halogen. Oke, mungkin itu aja pada bagian depan. Ini nggak ada perubahan kecuali pada bagian grillnya. Selanjutnya kita ke bagian samping. Untuk di bagian samping ini terdapat perubahan pada bagian velgnya aja. Nah sekarang untuk velgnya di tahun 2022 ini Honda malah membuat velg kaleng. Dari sebelumnya ini adalah two-tone yang tipe S teman-teman. Sekarang dibuat kaleng dan ditutup dok seperti ini. Mungkin Honda menilai di BRV saja yang tipe S masih menggunakan kaleng. Kalau di Mobilio dibuat tipe S yang two-tone, mungkin range harganya terlalu selisih jauh ya. Jadi Honda memutuskan untuk membuat kaleng seperti di BRV juga yang tipe S masih menggunakan kaleng. Kemudian untuk profil bannya ini adalah 185/65 ring 15 dan menggunakan ban Campiro ya, Eco ya. Ini ukuran bannya juga sama yang dipakai di Avanza Veloz di 2020-an ya. Kemudian sisanya sama aja dengan Mobilio yang lama. Ada sen di samping seperti ini ya. Untuk di spion ini nggak ada LED turning light-nya. Kemudian pada handle pintunya ini hitam doff seperti ini. Kalau di Brio ini seperti Urbanet ya. Cuman kalau di Urbanet itu hitamnya mengkilat teman-teman. Di sini juga masih putih ya di pilar sini, belum di list hitam. Untuk desain keseluruhan di samping masih seperti di Mobilio seperti pada umumnya. Lakukan pada bagian tengahnya ini masih ya. Kemudian pada bagian atasnya juga di sini nggak ada roof rail. Oke, mungkin itu aja pada bagian samping. Selanjutnya kita ke bagian belakang. Ya, untuk pada bagian belakang ini tidak ada perubahan sama sekali dengan yang Mobilio tipe S pada 2021. Pada bagian atasnya masih antenanya masih menggunakan mikro ya. Kemudian di sini ada head mount stop lamp pada bagian dalam kaca ini. Ada wiper. Kalau di Brio yang tipe S dia nggak ada wiper ya. Kemudian untuk lampu juga masih sama aja pada bagian belakangnya ini full halogen. Kemudian di sini nggak ada aksen chrome.
Honda Mobilio, di bawahnya ada reflektor model horizontal ya, ada sedikit seperti jaring-jaring di sini, sensor parkir 2 titik. Untuk ban serep pada bagian bawah ya teman-teman. Coba kita buka bagasinya. Nah, untuk pada bagasi di Honda Mobilio ini cukup luas teman-teman. Untuk di sini kita bisa lipat ya, cuman memang belum bisa rata lantai. Oke, kita bisa tarik seperti ini untuk penyimpanan yang lebih luas lagi. Oke, kita tutup lagi. Selanjutnya kita ke bagian interior. Oke, selanjutnya kita coba buka pada bagian interiornya. Nah, untuk di door trim sisi driver ini mirip-mirip dengan di Honda Brio ya. Oh, bahkan mungkin sama persis dengan yang ada di Honda Brio, khususnya di tipe E. Karena ini autonya, tapi ini autonya up down ya, sisi driver untuk power window-nya. Nah, kemudian di sini ada elektrik untuk mirror ya, untuk kacanya, cuman belum electric retract. Nah, ada door lock, central lock. Oke, sisanya sama persis dengan di Honda Brio. Cuman beda di auto up down-nya aja. Kalau di Honda Brio dia auto down-nya dia, naiknya dia manual. Kemudian untuk di joknya, ini kalau tipe S dia warnanya hitam ya. Ya, karena ada hanya di tipe S untuk di Honda Mobilio di 2022 ini. Dia jahitannya hitam, nggak ada aksen orange. Kalau di Honda Brio RS itu jahitannya warna orange dia. Ini sama dengan yang di Honda Brio RS ya joknya. Ada bagian atapnya dia krim ya. Krimnya tapi sedikit seperti gelap. Oke, selanjutnya adalah pada bagian dashboardnya. Ini sama seperti yang di Honda Brio tipe S ya. Cuman di sini untuk di listnya ini berwarna abu-abu teman-teman. Abu-abu seperti hitam, abu-abu gelap. Kalau di Brio tipe S kan dia hitam polos ya. Nah, ini dashboardnya ya sama seperti dipakai di Honda Brio ya. Untuk di head unitnya juga sama. Tapi untuk di setirnya ini sama di Honda Brio tipe S. Dia nggak ada audio steering switch-nya pada bagian sebelah kiri sini. Airbag ada 2 ya, sebelah kanan dan sebelah kiri, hanya di depan aja. Kemudian untuk di AC ya sama ya dengan Honda Brio, bisa dibuka tutup. Coba kita masuk ke dalam kabin. Ini untuk di metal clusternya, untuk di tipe S ini warnanya putih seperti ini ya. Coba kita nyalakan, letak pada posisi on. Nah, jadi dia seperti ini ya. Oke. Untuk head unit sama seperti di Brio juga. Belum touchscreen ya karena ini tipe paling bawah ya. Dan kemudian kalau tipe S di sininya ini hitamnya hitam doff ya, bukan hitam gloss, bukan mengkilat. Kalau di tipe S di Honda Brio juga sama seperti gini. Untuk setir dia hanya naik turun aja teman-teman, belum bisa teleskopik. Kemudian di atasnya ada kaca dynamic view ya, kalau saya cekin aja lampu kabin. Di sini untuk sun visor nggak ada kacanya, di sisi penumpang juga nggak ada kacanya teman-teman. Untuk pengaturan AC ya sama seperti di Honda Brio juga ya, ada on off. Di sini udah digital. Di sini ada penyimpanan, di sini ada power outlet 2 volt, ada cup holder, dan ini transmisinya teman-teman polos, nggak ada aksen warna chrome, tapi di sini hitamnya hitam mengkilat. Rem tangan, di sini ada sedikit cup holder, dan di sini bahannya kasar ya, seperti ini teman-teman. Di sini untuk glove box depan, dan di bawah sini ada upper ya, karena mobil di atas 2021 wajib ada uppernya. Oke, di sisi penumpang di sini ada hand grip, dan di sisi driver juga ada hand grip teman-teman. Jadi di penumpang di sisi driver ada hand gripnya juga. Coba kita bahas yang pada bagian belakang. Coba kita buka. Nah, untuk di door trim sisi penumpang sebelah kanan belakang, ini ada door pocket ya, 2 cukup besar. Sisanya di sini kosong.
Speaker nggak ada ya, speaker di pada bagian belakang di balik sini. Oke, untuk jok ini 40-60%, ada headrestnya juga 3 ya, di tengah 1 karena untuk 3 penumpang ya di bagian tengah sini. Dan ini bisa naik turun semua, adjustable. Di belakang sisi driver tidak ada seat back pocket ya, jadi nggak ada untuk ruang penyimpanan. Biasanya ada di sini untuk selip-selipan ya. Karena ini penggerak depan, jadi untuk pada bagian kabinnya ini cukup luas, hanya sedikit gundukan di tengah. Dan untuk AC masih dapat AC belakang ya, double blower ya. Kemudian coba kita lihat yang bagian belakang. Oke, coba kita buka. Nah, ini untuk pada baris ketiga speaker di sini teman-teman. Jadi di belakang speakernya. Seperti di BRV yang lama juga ya, speakernya di belakang kayak gini. Di sini ada cup holder, penyimpanan juga. Di sini juga ada. Dan di sini untuk seat belt penumpang tengah ya, teman-teman. Sini untuk kabin. Oke, nggak banyak di sini. Coba buka lagi. Selanjutnya untuk membuka kap mesin pada bagian sini ya. Dan di sini untuk tangki bahan bakar di sebelah kiri. Untuk pengaturan jok, slide dan recline aja, nggak ada pengaturan ketinggiannya. Kemudian kita bahas pada bagian mesinnya. Untuk mesin, Honda Mobilio ini masih menggunakan mesin yang lama ya, tidak sama yang dipakai di Honda BRV. Jadi ini menggunakan mesin 1500 cc SOHC, masih SOHC sama mesinnya yang dipakai di Jazz, di BRV lama ya, teman-teman. Ini menghasilkan tenaga 120 PS, bukan 121 PS ya. Kalau yang baru kan 121 PS yang DOHC. Dan ini SOHC masih menghasilkan tenaga 120 PS. Dan tenaganya ini disalurkan ke kedua roda depan melalui transmisi manual aja. Ya 5 percepatan ya teman-teman. Oke. Kemudian pada bagian kap mesinnya ini belum dicat teman-teman ya. Masih warna dasar dan nggak ada peredamnya. Tapi ada aliran angin. Oke, di sini untuk akinya, modul ABS, ECU-nya, dan mesin ini masih menggunakan teknologi iVTEC ya, Intelligent Variable Valve Timing and Leaf Electronic Control. Oke, kita tutup lagi. Oke, sekian video dari saya, mudah-mudahan dapat membantu teman-teman semua yang ingin membeli mobil Honda Mobilio. Terima kasih telah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya.